Halo teman-teman semua, kenalin aku Seva. Di sini akan membahas mengenai mata kuliah filsafat dan sejarah psikologi. Hari ini kita akan membahas mengenai filsafat Yunani. Nah, pada masa ini manusia mulai mempelajari hal-hal dalam diri manusia. Beda dengan kosmologi adalah kalau kosmologi lebih membahas hal-hal yang di luar diri manusia, seperti misalnya munculnya alam semesta gitu kan. Nah, kemudian tokoh utamanya itu Hippocrates yang dijuluki sebagai bapak kedokteran. Hippocrates menjelaskan bahwa semua penyakit itu punya penyebabnya yang natural, bukan supranatural. Misalnya, penyakit itu bisa disebabkan karena adanya ketidakseimbangan cairan-cairan tubuh. Nah, cairan tubuh ini ada 4 nih menurut Socrates. Yang pertama ada empedu, yang dianalogikan sebagai kepribadian melankolis. Kemudian getah bening, yang dianalogikan sebagai kepribadian koleris. Lendir, yang dianalogikan sebagai kepribadian plekmatis. Dan darah, yang dianalogikan sebagai kepribadian sanguin. Selanjutnya ada relativism. Nah, relativism ini adalah aliran yang mengatakan bahwa manusia itu selalu mempengaruhi apa yang ia lihat. Makanya, semua kebenaran itu relatif sifatnya. Ada yang disebut sebagai kaum sofis, yaitu mereka-mereka yang gak percaya nih kalau ada satu kebenaran, melainkan mereka percaya bahwa ada banyak kebenaran. Nah, semua hal itu dapat dikatakan benar selama kita dapat meyakinkan orang lain bahwa hal itu benar. Makanya kaum sofis ini dulu adalah orang-orang yang memang jago berdebat. Nah, salah satu tokoh yang terkenal adalah Protagoras. Protagoras ini punya quotes nih, di mana dia bilang bahwa man is the measure of all things, of the things that they are, and of the things that they are not. Maksudnya apa nih? Jadi, menurut Protagoras, kebenaran itu bergantung pada orang yang mempersepsinya. Nah, persepsi orang dapat dipengaruhi oleh persepsi yang telah ia alami sebelumnya. Jadi, kebenaran itu bergantung pada individu masing-masing. Kemudian, menurut Protagoras, apa yang dianggap benar bergantung pada kultur seseorang. Karena kultur itu mempengaruhi orang dalam kultur tersebut. Lalu, untuk memahami mengapa seseorang percaya akan suatu hal, kita harus memahami orang tersebut terlebih dahulu. Kemudian tokoh selanjutnya ada Gorgias yang mengatakan bahwa jika semua kebenaran itu subjektif, maka semua hal itu salah. Nah, Gorgias ini menganut nihilism. Para nihilis percaya bahwa tidak ada cara objektif untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Kemudian dia juga menganut solipsism, yaitu manusia tidak mampu aware atau tidak mampu menyadari terhadap apapun selain pengalaman mereka sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai humanism. Ada siapa aja tokohnya? Yang pertama ada Socrates. Nah, Socrates ini dia mencari kebenaran dengan cara melakukan metode induktif atau Socratic questioning. Kemudian Socrates juga disebut sebagai existential philosopher karena pada saat itu Socrates fokusnya pada masalah-masalah yang memang berhubungan dengan kehidupan manusia. Kemudian dia ada pro kontranya terhadap kaum sofis, yaitu dia setuju bahwa kita memang harus mengenali diri sendiri seperti kata kaum sofis, tetapi dia juga tidak setuju dengan kaum sofis yang mengatakan bahwa tidak ada kebenaran dalam pendapat seseorang. Lanjut ke Plato. Nah, dia lumayan banyak nih poin-poinnya. Yang pertama, dia adalah muridnya Socrates. Yang kedua, ada world of form, di mana Plato mempercayai bahwa manusia itu sudah memiliki pengetahuan semenjak lahir. Jadi ada innate knowledge gitu. Kemudian yang ketiga,
world of ideas, di mana pengalaman selama hidup itu tidak sesempurna pengetahuan dari lahir. Selanjutnya ada analogy of the divided line, yaitu gimana caranya kita memperoleh kebenaran. Yang paling rendah itu kita hanya membayangkan dan bukan kebenaran. Kemudian yang di atasnya kita mulai mempercayai hal-hal yang terlihat aja. Lalu yang di atasnya lagi, kita memperoleh kebenaran melalui objek matematika. Dan yang paling atas, kita memperoleh kebenaran melalui intelligence atau kepintaran, dan juga proses berpikir. Poin yang kelima adalah hierarki jiwa, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu rasional, yang paling tinggi karena mengutamakan akal. Nah, mereka-mereka yang jiwanya rasional itu cocok menjadi filsuf dan juga pemimpin negara. Yang kedua ada courageous atau emosional, yaitu mereka yang memiliki keberanian dan juga mengutamakan emosi. Makanya mereka itu cocok menjadi tentara negara. Yang ketiga ada appetitive, yaitu mereka yang mengutamakan nafsu sehingga mereka cocoknya menjadi pekerja atau budak. Dan yang terakhir ada allegory of the cave. Nah, jadi allegory of the cave ini adalah sebuah perumpamaan mengenai suatu cerita di mana ada orang-orang yang tinggalnya itu di dalam sebuah gua. Jadi dari mereka lahir sampai hidup mereka saat itu, mereka hidupnya cuma di dalam gua. Dan yang mereka lihat itu cuman sebuah bayangan dari objek-objek tertentu gitu. Jadi dalam gua ini kan ada api, ada cahaya gitu, dan objek yang mereka lihat adalah pantulan bayangan dari objek-objek tersebut gitu. Nah, kemudian pada suatu hari salah satu dari mereka bisa keluar dari gua tersebut. Nah, akhirnya dia lihat nih objek-objek yang selama ini cuma dia lihat bayangannya doang. Dia lihat kalau ternyata kenampakan objek-objek ini tuh beda banget loh sama bayangan yang dia lihat dalam gua tersebut gitu. Padahal selama ini dia pikir bayangan yang dia lihat itu adalah kebenaran. Ternyata pas dia lihat kebenaran yang sebenarnya, beda banget sama kepercayaan dia sebelumnya pas dia masih di dalam gua. Seperti itu. Nah, kemudian pas dia balik ke dalam gua, dia pengen ngasih tahu nih ke teman-temannya kalau sebenarnya yang mereka lihat tuh bukan kebenaran loh. Tapi karena teman-teman mereka itu udah sangat percaya dengan kepercayaan mereka mengenai bayangan-bayangan tersebut, jadinya di saat teman mereka ini bilang kalau mereka salah, mereka malah menganggap bahwa teman dia ini itu ngomong apaan sih? Pasti ini cuma mengelabui kita doang gitu. Padahal sebenarnya mereka itu salah selama ini, cuma melihat bayangan doang, seperti itu. Nah, dari alegori ini yang ingin disampaikan adalah bahwa sebenarnya ada hal-hal yang tidak benar-benar dapat dimengerti oleh manusia dan sangat sulit untuk membagikan pengetahuan kepada manusia. Oke, yang terakhir dari humanism ini ada Aristotle. Aristotle ini adalah yang pertama kali membahas hal yang relevan dengan psikologi karena dia membahas mengenai sensasi, memori, mimpi, dan juga lain-lainnya. Nah, dia adalah orang yang mendirikan universitas pertama, yaitu Lyceum. Nah, ada dua hal utama yang ia bahas. Yang pertama itu ada causation, yaitu membahas mengenai penyebab tentang segala hal untuk memahami suatu objek atau fenomena. Dibagi menjadi 4. Yang pertama itu material, yaitu dari bahan apa sesuatu dibuat. Kemudian formal, yang melihat dari bentuk suatu hal. Kemudian efisien, yang melihat dari proses pembentukan suatu hal. Dan final, yang melihat dari tujuan sesuatu dibuat. Pembahasan yang kedua adalah mengenai teleologi, yang mengatakan bahwa semua kejadian itu memiliki tujuannya. Yang terakhir ada hierarchy of souls, yaitu ada vegetatif, sensitif, dan rasional. Nah, vegetatif ini adalah jiwa yang paling rendah, yaitu kemampuannya hanya untuk bereproduksi, tumbuh, dan makan, seperti tumbuhan. Kemudian yang sensitif itu
memiliki kemampuan vegetatif ditambah kemampuan untuk merasakan pleasure dan pain, senang dan sakit, serta juga memiliki memori yang dimiliki oleh hewan. Kemudian yang paling atas ada rational soul, yaitu memiliki kemampuan vegetatif, sensitif, ditambah kemampuan untuk berpikir secara rasional, seperti manusia.